Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas. Saya dari kelompok 5. Berikut saya akan menjelaskan pemahaman lintas budaya dengan teman-teman saya yang bernama Adelia, Anggi, dan Dias. Berikut saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Latar belakang dari pemahaman lintas budaya adalah globalisasi dan tantangan keberagaman budaya. Globalisasi mempercepat interaksi lintas budaya dalam bisnis dan sosial. Dan perbedaan budaya mencakup yaitu pada bahasa, nilai, norma, dan pola komunikasi. Sisi U itu penting karena individu dan organisasi dapat beradaptasi dan berkolaborasi. Organisasi yang mengabaikan sisi U, resikonya akan mengalami penginstalan dan produktivitas budaya organisasi inklusif mendukung lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Teori dimensi budaya Hofstede. Hofstede adalah salah satu tokoh termuka dalam studi budaya organisasi dan lintas budaya. Dalam penelitiannya dilakukan pada ratusan perusahaan multinasional, Hofstede mengidentifikasikan 6 dimensi yang sangat berpengaruh terhadap individu dan organisasi. Yang pertama, ada jarak kekuasaan. Mengukur sejauh mana anggota masyarakat menerima ketimpangan kekuasaan dalam organisasi atau masyarakat. Negara dengan power distance tinggi biasanya memiliki struktur hierarki yang kuat dan otoritas yang jarak dipertanyakan, sedangkan negara dengan power distance rendah lebih egaliter. Yang kedua, ada individualisme dan kolektisme. Individualisme menekankan kebebasan dan kepentingan individu, sedangkan kolektisme mengutamakan kepentingan kelompok dan harmoni sosial. Yang ketiga, ada maskulinitas dan feminitas. Dimensi ini mengacu pada nilai-nilai yang dominan. Maskulinitas berkaitan dengan kompetensi, pencapaian, dan kualitas hidup dan kepedulian. Yang keempat, ada penghindaran ketidakpastian. Mengukur tingkat kecemasan dirasakan masyarakat, terdapat ketidakpastian dan ambisi gus. Budaya dengan penghindaran ketidakpastian tinggi cenderung memiliki aturan yang ketat dan prosedur yang jelas. Yang kelima, ada orientasi jarak panjang dan jarak pendek. Menggambarkan bagaimana suatu budaya menghargai tradisi nilai masa lalu, jangka panjang dibandingkan dengan hasil instasi dan fleksibilitas jangka pendek. Dan yang keenam, ada kepuasan dan pengendalian diri. Dimensi ini menunjukkan seberapa besar suatu budaya mengizinkan pemenuhan kebutuhan dan kesenangan pribadi. Teori komunikasi Edward T. Hall mengembangkan konsep komunikasi lintas budaya yang membedakan budaya berdasarkan konteks komunikasi mereka. Yang pertama ada high contact culture, budaya yang sangat bergantung pada konteks nonverbal, simbol, dan hubungan interpersonal yang mendalam. Komunikasi cenderung implisit dan mengandalkan pemahaman bersama. Dan yang kedua ada low context culture, budaya yang menekankan komunikasi langsung, jelas, eksplisit, informasi disampaikan secara verbal dan detail agar tidak terjadi salah paham. Perbedaan ini penting dalam memahami bagaimana pesan disampaikan dan diterima interaksi lintas budaya. Misalnya, budaya Jepang dan Amerika Serikat seringkali mengalami hambatan komunikasi jika tidak memahami perbedaan gaya ini. Model adaptasi budaya. Model adaptasi budaya itu ada 4. Yang pertama, honeymoon fase atau fase antusias awal. Di awal kita masuk ke budaya baru, biasanya semuanya itu akan terasa seru. Kita antusias, merasa tertarik dengan hal-hal yang di sekitar, kayak makanan, cara berpakaian, gaya komunikasi, dan lain sebagainya.
Dan yang kedua ada culture shock atau kebingungan dan frustasi. Setelah beberapa waktu baru mulai muncullah rasa kebingungan. Misalnya, kenapa orang-orang di tempat baru ini bersikap berbeda ya? Atau kenapa cara kerjanya nggak seperti yang kita harapkan ya? Nah, di tahap inilah bisa muncul stres atau frustasi karena perbedaan budaya makin terasa. Dan yang ketiga ada adjustment atau penyesuaian dengan budaya baru. Setelah melewati culture shock, mulailah beradaptasi. Kita belajar cara berkomunikasi yang lebih cocok, memahami norma dan kebiasaan mereka, dan mulai bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Dan yang terakhir ada mastery atau kenyamanan dan efektif dalam budaya baru. Di tahap ini kita udah merasa nyaman dan berfungsi lebih baik dalam budaya baru tersebut. Bahkan kita bisa memberikan kontribusi secara maksimal karena sudah benar-benar paham budaya sekitar. Teori kultural inteligensi atau psyche. Yang pertama itu ada psyche drive atau motivasi. Motivasi itu sebuah semangat atau dorongan dari dalam diri kita untuk mau belajar dan berinteraksi dengan orang baru di budaya yang berbeda. Kalau motivasi ini kuat, kita tidak terlalu mudah menyerah saat menghadapi kesulitan atau perbedaan budaya. Pengetahuan budaya ini merupakan seberapa banyak kita tahu tentang budaya lain. Contohnya kayak kebiasaan mereka sehari-hari, cara mereka berkomunikasi, dan apa yang dianggap sopan atau kurang sopan. Dengan pengetahuan inilah kita bisa menghindari kesalahan atau hal-hal yang membuat orang lain tersinggung. Jadi intinya speak knowledge ini bisa membantu kita supaya lebih paham dan bisa berinteraksi dengan lebih tepat. Dan yang ketiga yaitu psikis strategi atau perencanaan adaptasi. Setelah tahu tentang budaya lain, kita mulai berpikir dan merencanakan langkah yang tepat supaya bisa bergaul dengan baik. Dan yang terakhir itu ada psyche action atau kemampuan bertindak sesuai budaya. Jadi psyche action itu sebuah kemampuan kita untuk menerapkan secara nyata yang sudah kita pelajari dan rencanakan tentang budaya lain. Jadi tidak hanya sekedar tahu tentang strateginya saja, tapi benar-benar bisa menyesuaikan cara kita berbicara, bertindak, dan bersikap agar cocok dengan budaya yang sedang kita hadapi. Pembahasan tentang studi kasus pada perusahaan Tech Global. Tech Global ini adalah perusahaan teknologi multinasional yang beroperasi di beberapa negara dan memiliki tim kerja yang terdiri dari anggota yang berasal dari negara Amerika Serikat, Jepang, dan juga Indonesia. Dari ketiga negara tersebut, terdapat perbedaan budaya atau karakteristik tim yang signifikan antara anggota tim. Untuk anggota tim dari negara Amerika Serikat, karakteristiknya ini menggunakan gaya komunikasi yang langsung, ekspresif, dan individualistis. Jadi mereka ini menghargai kejelasan, keterbukaan, dan efisiensi dalam berdiskusi serta pengambilan keputusan yang cepat. Untuk anggota tim dari negara Jepang, karakteristiknya mereka menunjukkan ciri budaya yang high context yang mengutamakan komunikasi tidak langsung, kesopanannya, dan juga harmoni dalam kelompok. Mereka berhati-hati dalam menyampaikan pendapat untuk menghindari konfrontasi langsung. Dan untuk anggota tim dari negara Indonesia sendiri, karakteristiknya kolektivis dan sopan santun, dan pendekatannya juga lebih fleksibel dalam mengelola waktu dan konflik. Lalu selanjutnya ada tantangan awal yang dihadapi oleh perusahaan Tech Global. Pada tahap awal kolaborasi, perbedaan ini menyebabkan terjadinya miskomunikasi karena perbedaan gaya komunikasi, sehingga muncul ketegangan antar anggota tim dan juga terlihat bahwa perbedaan gaya pengambilan keputusan memperlambat proses kerjanya. Selanjutnya ada tantangan awal yang dihadapi oleh perusahaan Tech Global. Pada tahap awal kolaborasi, perbedaan ini menyebabkan terjadinya miskomunikasi karena perbedaan gaya komunikasi, sehingga muncul ketegangan antar anggota tim dan juga terlihat bahwa perbedaan gaya pengambilan keputusan memperlambat proses kerjanya. Lalu selanjutnya ada solusi dan implementasi CCU dalam perusahaan Tech Global. Pada manajemen perusahaan Tech Global, mereka mengimplementasikannya
dengan pelatihan dan melakukan langkah-langkah, yaitu pemahaman lintas budaya yang mengacu pada teori Hofstede dan Hall. Lalu perusahaan juga merancang kebijakan yang lebih fleksibel dalam manajemen waktu dan pengambilan keputusan. Perusahaan juga memfasilitasi forum diskusi terbuka yang memungkinkan anggota tim untuk saling berbagi pandangan budaya dan cara kerjanya yang lebih perspektif. Dan manajemen juga mendorong pembangunan budaya organisasi yang inklusif dan menghargai keberagaman. Selanjutnya, kesimpulan. CSIU atau pemahaman lintas budaya ini adalah kompetensi atau keterampilan strategis dalam menghadapi kompleksitas keberagaman budaya di lingkungan kerja yang dengan era global saat ini. Dengan pendekatan teoristis seperti teori budaya Hofstede, teori konteks komunikasi Hall, model adaptasi budaya, dan konsep kecerdasan budaya ini, organisasi dapat membantu penerapan CSIU. Dan pada studi kasus perusahaan tes global, ini menunjukkan bahwa pentingnya pelatihan yang mendukung CSIU dalam meningkatkan kohesi dan produktivitas tim kerja. Maka karena itu, pengembangan CSIU harus menjadi prioritas dalam kebijakan SDM dan pengembangan organisasi multikultural di era global saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya penjelasan yang disampaikan. Terima kasih.